Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, tiba kita di pembahasan bab 10 ya dari buku Pendidikan Agama Islam. Ya, di bab 10 ini kita akan membahas tentang bagaimana peran dan fungsi masjid kampus dalam pengembangan budaya Islam. Ya, ada beberapa subbab yang akan kita gali ya. Ada 5 subbab ya. Kita masuk ke subbab pertama, menelusuri konsep dan fungsi masjid ya, dalam membangun budaya Islam. Namun sebelumnya saya perlu jelaskan bahwa sesungguhnya mendirikan masjid ini adalah hal pertama yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dalam ya perjalanan beliau dari Mekah ke Madinah ya, berhijrah dari Mekah ke Madinah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sebelum tiba di kota Yasrib ya, sekitar 5 km sebelum Yasrib ada kota disebut Kubah ya. Disitulah kemudian Nabi kita berteduh dan kemudian dibantu oleh para sahabat ya, dibangunlah di situ sebuah masjid ya dari tumpukan batu. Inilah yang kemudian disebut ya sebagai Masjid Kuba dan merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW dengan tenaga dan cucuran keringatnya. Nah, barulah setelah itu beliau menuju Yasrib ya, kota Madinah ya, yang sekarang disebut kota Madinah, dan di situ juga beliau mendirikan masjid ya atas permintaan Ma'ad bin Afra ya, wali dua anak yatim yang ditempati lahannya untuk membangun masjid tersebut. Dan kemudian itu kemudian masyhur menjadi Masjid Nabawi karena Nabi selalu mengatakan ini adalah masjidku. Ya, oke, kita ke subbab pertama ya, menelusuri konsep dan fungsi masjid ya dalam membangun budaya Islam. Nah, konsep dasar ya kalau kita mau menelusuri konsep dasar masjid ya, masjid adalah dari kata sajadah ya, kemudian dia mendapat tambahan mim ya dan bergaris fathah, itulah yang kemudian disebut masjid ya, ini dalam bahasa Arab ya. Kadang kita di Indonesia menyebut masjid ya. Kita melafalkan huruf A. Kalau di Arab kan fathah, berarti dia harus dikatakan masjid A. Nah, kalau di Indonesia biasa juga kita kemudian terbiasa menggunakan kata masjid ya. Jadi masjid dari kata sajadah artinya sujud. Nah, kalau dia mendapatkan tambahan mim, masjid itu artinya dia adalah tempat sujud ya. Jadi konsep dasarnya adalah masjid itu tempat sujud. Nah, namun kemudian justru di zaman Nabi ya, Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, fungsi ya dari masjid itu yang konsep dasarnya adalah tempat sujud, itu kemudian justru melampaui ya konsep dasarnya tersebut ya, karena ya diketahui bahwa Nabi kemudian menggunakan masjid itu tidak sekedar tempat sujud ya, tempat sholat, tempat ibadah ya, tapi banyak fungsi-fungsi yang lain yang kemudian beliau melaksanakannya di masjid ya. Nah,
Nah, tadi kita sudah bahas ya bahwa masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW adalah Masjid Kubah, ya, yang terletak di sekitar 5 kilometer sebelum kota Yasrib, ya. Dan mengenai hal ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ya dalam surah At-Taubah ya surah ke-9 dari Al-Qur'an ayat 108 ya yang artinya janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, Masjid Kuba, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu bersembahyang di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri dan sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Nah, mungkin ada pertanyaan ya di benak Anda semua ya karena ayat ini dimulai dengan Allah pelarangan dari Allah. Janganlah kamu bersembahyang di dalam masjid itu selama-lamanya. Nah, masjid yang mana yang dimaksud ya? Nanti tentu ada penjelasan tentang hal tersebut. Ya. Nah, dalam sejarah Islam ya disebutkan memang ya bahwa ada sebuah masjid ya yang dibangun ya tidak berdasarkan takwa ya. Ada dalam sejarah disebutkan bahwa ada segolongan orang munafik ya. Kalau misalkan Anda boleh Anda bisa membaca sejarah tentang perjalanan Nabi kita Muhammad SAW bahwa ada waktu itu ada segolongan orang-orang munafik yang kemudian berusaha mendirikan sebuah masjid ya yang maksudnya bukan untuk ya tidak didasari takwa, bukan masjid untuk beribadah, tapi sesungguhnya ada maksud-maksud tertentu di dalamnya ya yang paling puncaknya adalah ingin memecah belah kaum muslimin. Nah, itulah kemudian yang disebut sebagai masjid dirar dan itulah yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kalimat pertama dalam surah ini ya, janganlah kamu bersembahyang di dalam masjid itu selama-lamanya. Jadi maksudnya dalam masjid dirar itu. Kenapa disebut masjid dirar? Adalah itu masjid bencana. Karena didirikan dengan maksud untuk menimbulkan kerusuhan, kerugian, dan bahaya. Ya, dirar adalah bahaya. Bahkan Nabi kemudian memerintahkan agar masjid dirar itu dibakar. Nah, kemudian ya ini sebenarnya data yang sudah agak usang ya, kan ini 2012, 2010. Intinya adalah bahwa jumlah masjid di Indonesia tercatat 643.843, kemudian jumlah orang muslim di Indonesia tercatat 207 lebih ya, 207 juta lebih ya di tahun 2010. Tentu berbeda data statistik yang ada sekarang ya di 2019 misalkan ya tahun lalu ya atau sampai sekarang 2020. Ya tentu ada perubahan-perubahan. Ya, ini hanya ingin menggambarkan bahwa semenjak 2012 itu sesungguhnya pertumbuhan atau munculnya masjid-masjid baru itu kemudian tidak terlalu signifikan. Ya, tentu bukan karena Islam itu mundur ya atau bagaimana, cuma memang bahwa umat Islam konsen untuk memakmurkan masjid yang sudah ada ya, kecuali kalau memang bahwa di suatu daerah setempat memang belum ada masjidnya ya, maka kemudian disitulah yang didirikan masjidnya. Tapi sekali lagi pertumbuhan secara signifikan akan jumlah masjid itu memang kurang signifikan ya, dimulai dari tahun 2012 tersebut ya. Oke, selanjutnya bahwa ya masjid-masjid di Indonesia ya bisa kita telusuri juga bahwa begitu banyak dan banyak yang masjid-masjid yang megah ya yang dibangun dengan begitu luar biasa ya, baik bangunannya juga alhamdulillah jamaahnya ya. Karena kemudian di setiap kota itu ada disebut Masjid Agung ya, Masjid Raya ya, kalau di Parepare ini ada Masjid Agung, ada Islamic Center dan lain sebagainya ya.
di Jakarta ada Masjid Istiqlal, ya di Makassar ada Al-Markas Al-Islami, yaitu masjid-masjid yang besar dan juga memang jamaahnya juga luar biasa besarnya ya. Dalam buku juga bisa kita telusuri ya dari berbagai Indonesia, ada di NTB ya, ada di Bukit Tinggi di Bukit Tinggi kemudian Jawa Timur ya. Masjid-masjid yang besar yang dibangun oleh umat Islam. Nah, selanjutnya kita akan ke menanya konsep dan fungsi masjid kampus dalam membangun budaya Islam. Oke. Ya. Nah, Nabi Muhammad SAW ya setelah diangkat menjadi nabi dan rasul melaksanakan dakwah Islam dalam 2 periode yang dikenal dengan periode Mekah selama 13 tahun dan periode Madinah atau Madinah ya selama 10 tahun. Ya. Nah, tadi sudah disinggung juga bahwa dalam perjalanan hijrah Nabi ya kemudian masjid merupakan bangunan yang pertama kali didirikan oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW ya. Sebelum sampai di Madinah, Nabi singgah di sebuah desa yang bernama Desa Kuba selama 4 hari. Maka disitulah beliau mendirikan yang namanya Masjid Kuba ya. Nah kemudian periode Mekah ini dihubungkan dengan penanaman akidah ya. Karena ya kedatangan Rasulullah SAW di tengah-tengah umat umat manusia saat itu di mana disebut sebagai masa jahiliyah ya, di mana sana marak yang namanya penyembahan berhala ya. Bahkan di seputar Ka'bah itu ya ada sekitar 360 berhala ya, jumlah berhala yang disembah per hari oleh orang-orang Quraisy atau orang-orang jahiliyah. Nah, itulah kemudian yang menjadi periode pertama dari kenabian Rasulullah ya selama 13 tahun dalam periode penanaman akidah ya. Sedangkan kemudian periode Madinah itu yang berlangsung sekitar selama 10 tahun itu disebut periode pembentukan negara ya atau negara Islam atau membangun kebudayaan Islam ya. Di samping situ ada pemerintahan, hukum, pendidikan, ya ekonomi, ya pertahanan keamanan ya, bahkan banyak perang ya setelah Rasulullah berada di Madinah. Yang terutama tentu menangkal atau membela diri dari serangan-serangan kaum Quraisy ya dari Mekah, kemudian kaum-kaum munafik, atau kemudian kaum Yahudi dan Nasrani yang ada di seputaran Madinah. Ya, jadi beliau mempertahankan diri ya dari salah besar kalau kemudian dikatakan Nabi berperang ya atau Nabi menyebarkan Islam, Islam meluas sampai ke seluruh penjuru dunia karena pedang. Ya, sekali-kali tidak ya Rasulullah berperang justru adalah untuk membela diri, membela izzatul Islam. Nah, itu yang mesti digaris bawahi. Ya, selanjutnya kita akan ke menggali sumber historis ya. Hanya panjang ini judulnya ya, menggali sumber historis, sosiologis, dan teologis tentang konsep masjid dan fungsi masjid kampus dalam membangun budaya Islam. Ya, nah ini. Oke, kita akan sumber historis dan sosiologis ya tentang konsep masjid dulu ya, historis dan sosiologis ya. Oke. Ya, jadi secara historis ya sekali lagi disebutkan bahwa Nabi pertama kali mendirikan namanya Masjid Kubah ya sebelum tiba di Madinah. Kemudian juga ada Masjid Nabawi ya, Masjid Nabi. Kemudian di situ juga ada namanya Masjid Dirar ya. Ada namanya Masjid Dirar ya yang tadi kita sudah singgung ya, dan Allah turunkan ayat khusus tentang hal ini bahwa kalau Masjid Kubah itu didirikan atas dasar takwa. Ya, didirikan dengan ketakwaan, didirikan dengan tujuan untuk menjalankan, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kemudian tujuan daripada Masjid Dirar justru adalah didirikan untuk membuat kerusuhan, membuat kerusakan dan lain sebagainya. Jadi intinya dua perspektif ya,
atau paradigma dalam membangun masjid itu bisa dilihat dari Masjid Kuba dan Masjid Dirar. Nah, kemudian yang lain adalah musola, ya tentu ya sama dengan masjid tadi. Kalau masjid ya dari kata sajadah, kalau musola tentu dari kata sholla yusalli, ya, kemudian menjadi musola artinya tempat sholat, ya, tempat sholat, ya. Mimnya itu bermakna isi makan, ya, menunjukkan kepada tempat, ya. Jadi itu ya yang apa masjid pada zaman Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada awal berdirinya Masjid Kuba merupakan bangunan yang kecil dan sederhana, ya, tapi kemudian memang sudah berbentuk struktur masjid, ya. Bentuk bangunannya itu 4 persegi panjang, ya. Dan juga sudah ada tempat berwudu, ya, ada kemudian juga tempat justru digunakan oleh para sahabat-sahabat ditempati yang misalkan mereka tidak punya rumah, ya, mereka biasa bermalam di masjid tersebut, ya. Nah, kemudian Masjid Dirar tadi yang sudah saya katakan didirikan untuk atas dasar untuk membuat kerusuhan, membuat kerusakan atau memecah belah umat Islam. Oke. Nah, kemudian ya, oke, selanjutnya masjid, ya, sebagai pusat kegiatan masyarakat Muslim, ya. Jadi fungsi masjid telah beranjak dari konsep dasarnya tadi, ya, terutama kita lihat di zaman Nabi, ya, bahwa tidak dapat disangkal bahwa masjid sudah merupakan pusat kegiatan masyarakat Muslim, dan itu berlangsung sampai sekarang, ya. Jadi tidak saja di zaman Nabi, di zaman sekarang juga masjid tidak melulu tidak hanya mengurus ibadah mahdah saja, ya, ibadah tok, ya, atau salat saja, tapi justru menjadi pusat kegiatan masyarakat Muslim, ya, bisa menjadi pusat pendidikan, ya, kan di situ ada TPA, ya, yang didirikan, kemudian biasa ada kegiatan-kegiatan pengajian, ya, menuntut ilmu, bisa ada kegiatan-kegiatan keagamaan, ya, untuk syiar Islam, misalkan Maulid, Isra Miraj, dan lain sebagainya. Implikasinya sesuai dengan perkembangan masyarakat maka berkembang pula fungsi dan peran masjid, ya. Nah, seiring berkembangnya masyarakat berkembang pula lah fungsi dan peran masjid tersebut, ya, tidak semata-mata betul hanya untuk kegiatan beribadah, ya, atau kegiatan salat saja. Nah, kegiatan masjid pun semakin meluas, ya, mencakup bukan cuma aspek peribadatan tapi juga budaya Islam, ya, yang berkembang saat itu. Nah, nah memang, ya, ya, jadi di samping itu juga, ya, masjid menjadi berfungsi sebagai pembinaan umat, ya. Pembinaan umat, ya, di samping apa namanya ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan juga dengan ekonomi, ya, karena masjid juga biasa mengurusi masalah zakat, kemudian distribusi zakat, kemudian misalkan juga mengadakan atau apa namanya ketika Idul Kurban misalkan, ya, itu kan apa namanya memotong hewan kurban dan dibagi-bagikan kepada fakir miskin di sekitar wilayah masjid atau di desa di lingkungan masjid. Bahkan juga ada masjid-masjid yang, ya, ada perpustakaannya. Ya, bahkan baru-baru saya lihat di Facebook teman, ya, ada di Makassar itu ada perpustakaan digital, ya, dari suatu masjid yang dibangun, ya, di apa namanya mereka membangun perpustakaan digital, ya, yang bisa diakses oleh tentu, ya, yang bisa mengakses internet dimanapun berada, ya. Itu sudah merupakan langkah yang sangat luar biasa, ya, di samping juga memang mengurusi, ya, kesejahteraan umat juga, ya. Jadi ya, apalagi memang, ya, di sekitar masjid itu, ya, kan ada banyak pemuda, ya, makanya ada juga remaja masjid, ya, sampai juga ada tadi TPA. Remaja masjid juga melaksanakan berbagai macam kegiatan, ya, mereka yang menjadi apa ya pionir, ya, atau penggerak dari berbagai macam kegiatan yang ada di masjid tersebut, ya. Jadi sekali lagi masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat sujud, tempat sholat, ya, tapi juga berfungsi banyak sekali, ya. Makanya kemudian ada wadah namanya Dewan Kemakmuran Masjid, ya, ada juga
apa namanya, ya wadah-wadah yang memang mewadahi seluruh masjid di Indonesia ya, yang kalau tidak salah kalau di Indonesia itu diketuai oleh mantan wakil presiden kita ya, Yusuf Kalla ya, yang menjadi ketua Dewan Masjid Indonesia. Ya. Nah, sekarang kita ke fungsi dan peran masjid kampus ya. Nah, tentu Anda yang belum sempat sampai ke kampus ya, saya informasikan bahwa di Parepare ada masjid kampus, kemudian di Makassar juga ya di Fakultas Ilmu Pendidikan itu juga ada masjid kampus, di apa namanya di belakang Pinisi juga ya ada masjid kampus ya, dan semua masjid tersebut ya sekali lagi tidak hanya berfungsi sebagai tempat sujud, sebagai tempat sholat, sebagai tempat ibadah ya, tapi di masjid tersebut ya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Nah, salah satunya adalah masjid ya, fungsi dan peran masjid kampus dan suasana religius. Ya, artinya ketika ada masjid itu ya tentu tergambar suasana religius ya di tempat tersebut ya. Tentu berbeda kalau ada sebuah kampus yang kemudian tidak ada masjidnya. Nah, tentu suasana religius menjadi hampa ya, menjadi hampa karena ya tentu tidak ada suara adzan, tidak ada suara orang mengaji ya, dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah ya kita setiap waktu salat tentu ada yang azan ya, setiap waktu salat ya, mulai dari subuh ya, duhur, asar, maghrib dan isya ya, continue ya, selalu ada yang azan. Kemudian ya mahasiswa-mahasiswa yang kebetulan ada di kampus ya, mereka berbondong-bondong datang ke masjid ketika suara adzan memanggil. Nah, itu menjadi satu hal yang menjadi fungsi dan peran masjid kampus ya, sehingga terbangunlah suasana religiusitas ya di kampus ya tersebut. Nah, kemudian tentu adalah pembinaan sholat wajib 5 waktu. Ya, ini menjadi hal yang penting ya. Ya karena ya intinya bahwa kita di lingkungan kampus ya tentu sudah orang-orang yang dewasa ya, tentu sudah menjadi kewajiban kita menjalankan sholat 5 waktu. Nah, makanya menjadi pembinaan ya. Ketika azan memanggil kan apa namanya sudah tahu bahwa oh sudah waktu salat. Nah, yang bagi kuliah tentu punya pilihan ya, apakah meneruskan kuliahnya atau menghentikan untuk sementara waktu kuliah, kemudian sholat berjamaah dulu baru lanjut kuliah. Nah, tentu itu pilihan ya masing-masing pendidik ya. Tapi kalau saya memilih adalah kalau misalkan itu tepat ya pada saat kita masih kuliah, kemudian azan memanggil, tentu ya kita memutuskan untuk menunda dulu ya apa namanya pembelajaran ya, kita sholat dulu baru kemudian lanjut setelah sholat. Pembinaan sholat Jumat juga ya termasuk ya pasti ya. Tapi tentu di kampus-kampus besar ya tentu sholat Jumat itu pasti besar juga ya, karena bukan hanya dari dalam kampus, bukan hanya mahasiswa, tentu juga dari luar kampus juga bisa sholat di dalam kampus. Pembinaan kegiatan bulan Ramadan ya, apalagi memang kan kita universitas negeri itu tidak ada yang namanya libur bulan Ramadan ya, itu tetap kita kuliah ya. Makanya kemudian kegiatan bulan Ramadan itu diadakan oleh mahasiswa-mahasiswa ya, karena ada remaja masjidnya juga. Kemudian program tutorial atau mentoring keislaman ya, di situ juga bahkan saya juga biasa kalau misalkan ada ruangan yang kurang mencukupi ya, masjid bisa jadi salah satu alternatif untuk saya memberikan kuliah kan, apalagi kalau kuliah pendidikan agama Islam tentu kita tidak merasa risih ya kalau kemudian melaksanakan pembelajaran penyampaian materi di apa namanya di masjid. Dan tentu juga ada program tutorial yang lain, ada mentoring keislaman ya, banyak kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang kemudian memberikan mentoring ya kepada mahasiswa ya. Di Makassar misalkan di Masjid Kampus FIP itu ada pembacaan misalkan hadis ya setelah sholat berjamaah, itu salah satu ya juga. Kemudian unit kegiatan dakwah mahasiswa
Ya, ini juga ada ya. Dan itu juga dilakukan tadi ya, mereka yang kemudian melaksanakan pembacaan hadis tersebut dan sebagainya. Subunit pengkajian Islam ya ada juga ya, pengkajian Islam ada rutin ya, ada pengajian tauhid misalkan ya yang diisi oleh beberapa dosen. Kemudian lembaga pengkajian ibadah wanita Islam. Nah, ini tentu tidak semua ada ya. Mungkin di masjid kampus yang lain ada ya, karena ini kan kita bahas secara nasional ya. Kegiatan Hari Raya Islam tentu ya ada ya, program studi agama dan bahasa Arab ya bagi yang mengambil jurusan bahasa Arab ya. Oke. Nah, selanjutnya kita menggali sumber teologis tentang konsep masjid dan fungsi masjid kampus dalam membangun budaya Islam. Nah, sumber teologis tentang masjid adalah Quran surat Taubah tadi ya. Berdasarkan dua ayat di atas ada dua tipe masjid. Pertama tipe masjid Kuba, yakni masjid yang didirikan oleh Rasulullah dengan tujuan untuk meningkatkan ketakwaan ya, atas dasar takwa. Dan kedua, masjid Dirar, yakni masjid yang didirikan oleh orang-orang munafik dengan tujuan untuk menimbulkan kemudaratan bagi orang-orang mukmin. Ya, itu dua paradigma dalam membangun masjid. Nah, orang yang beriman, oleh ciri utama orang bertakwa adalah ya dalam surah Al-Baqarah mulai dari ayat 2 ya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, di situ ada tanda-tanda orang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Waladina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati yuqinun ya, beriman kepada yang gaib ya, mendirikan salat ya, kemudian menafkahkan sebagian harta, kemudian beriman ya kepada kitab-kitab sebelum Al-Qur'an ya, dan kepada akhirat yakin. Nah, ini ciri-ciri orang yang bertakwa yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 5. Nah, kemudian ciri utama orang munafik ya. Nah, inilah yang kemudian membangun namanya tadi Masjid Ad-Durar. Itu juga disebutkan dalam surah Al-Baqarah ya, lanjutan tadi dari ayat tadi ya. Banyak ya. Ini mulai dari ayat 8 sampai ayat 20 ya. Yang merupakan ciri-ciri utama orang-orang munafik ya. Salah satunya adalah mereka menyangka mereka mempermainkan Allah, padahal mereka lah sungguhnya yang mempermainkan diri mereka sendiri ya. Ya, bisa ditelusuri nanti ya di dalam surah Al-Baqarah mulai dari ayat 8 sampai 20 ya, ciri-ciri utama orang-orang munafik tersebut. Oke, selanjutnya kita ke membangun argumen tentang konsep masjid dan fungsi masjid kampus dalam membangun budaya Islam. Nah, ciri orang bertakwa, nah tadi sudah disebutkan ya sebenarnya ya, beriman kepada Allah, sudah mendirikan sholat, membayar infak, beriman kepada kitab yang diberikan kepada Nabi, selalu yakin dengan hari akhir ya. Nah, tentu sesungguhnya tidak sekedar beriman ya, beriman itu tidak sekedar percaya sesungguhnya ya, tapi sesungguhnya puncak keimanan itu adalah kesadaran akan adanya Allah yang maha gaib, Allah yang selalu melihat, Allah yang selalu maha melihat ya, maha mendengar, yang maha mengawasi kita. Itulah sesungguhnya hakikat daripada orang beriman. Tidak sekedar oh saya percaya ada Allah ya, itu ya, tapi kesadaran ya. Kemudian mendirikan sholat bukan sekedar melaksanakan ya, mendirikan itu ya rutin, kontinu ya, istiqomah, subuh ya, duhur, asar, maghrib, isya. Jangan misalkan subuh lewat ya, duhur salat, kemudian asar bolong ya, maghrib dapat, isya ketiduran dan sebagainya. Nah, itu tidak seperti itu orang mukmin atau orang bertakwa ya. Seorang bertakwa adalah mendirikan masjid, mendirikan sholat, istiqomah melaksanakan sholat. Karena membayar infak ya, ini juga menjadi ciri orang bertakwa ya, tidak segan-segan untuk berinfak ya. Kemudian beriman kepada kitab sebelum Al-Quran ya, bukan cuma beriman kepada Al-Quran, tapi beriman kepada seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan yakin dengan adanya hari akhir, sehingga kemudian ya tentu tujuan hidupnya adalah untuk untuk membawa bekal ya, atau membuat bekal ya untuk kemudian dibawa ke akhirat, karena yakin bahwa ada hari akhirat ya. Dunia ini hanya sementara, ada hari akhir yang di sana kita akan hidup lebih lama, hidup lebih abadi. Nah, tentu kita butuh bekal yang sangat banyak, sangat luar biasa ya. Nah, orang bertakwa yakin itu, maka kemudian mereka selalu fastabiqul khairat
ya selalu berlomba-lomba melaksanakan kebaikan untuk bekal di akhirat nanti. Ya oke. Kemudian nah pendirian masjid ya tentu juga berdasarkan tadi dua paradigma tadi ya, Masjid Kuba dan Masjid Dirar tadi, maka tentu termasuk masjid kampus saya harusnya didasarkan atas takwa. Jadi tidak asal mendirikan apa namanya keren-kerenan ada masjid kampus ya, tapi apa namanya tidak difungsikan dengan baik ya. Makanya kemudian masjid kampus itu mestinya didasarkan juga didirikan atas takwa. Jangan sampai kemudian didasarkan atas nafsu dan watak aku. Kan ada kan orang juga yang ya begitu ya. Aku loh yang bangun itu, aku loh yang ini ya kan, nah gitu ya. Oleh karena itu pengurus masjid ya, terutama masjid kampus harus menjadi pelopor ketakwaan. Sabda Nabi, ibda binafsika, mulailah dari dirimu sendiri. Maka pengurus masjid harus mulai menjalankan ketakwaan sekaligus menjalankan jihad akbar, yakni berperang untuk menundukkan hawa nafsu ya dan watak akunya ya, dengan menanamkan rasa rendah diri di hadapan Tuhan dan rendah hati di hadapan manusia, tidak sombong ya dan membanggakan diri bahwa saya loh yang bangun itu dan sebagainya ya, tapi justru dengan rendah hati tidak menyombongkan diri dan tidak menyebut-nyebut dirinya ya, mengakukan dirinya. Oke, selanjutnya kita kemudian mendeskripsikan tentang konsep masjid dan fungsi masjid kampus dalam membangun budaya Islam. Ya, oke. Nah, sekali lagi ya ciri ketakwaan yang perlu dikembangkan ya di dalam masjid ya, pengurus masjid dan mahasiswa yang dalam masjid ya mengimani zat yang gaib tadi ya, yang sudah saya singgung juga ya, bahwa kesadaran akan adanya Allah ya, tidak sekedar percaya tapi betul-betul yakin ya, sadar selalu. Makanya dikatakan ketika ada orang yang berbuat maksiat semuanya dia lagi imannya lagi pergi. Karena kalau imannya ada ya, kesadaran bahwa ada Allah yang Maha melihat, tentu dia tidak akan berbuat maksiat. Kemudian berusaha mendirikan sholat dengan khusyuk ya. Jadi tadi saya hanya singgung mendirikan sholat continue, tapi jangan cuma ya banyak kan juga orang istiqamah sholat tapi kemudian sholatnya tidak kurang memberi pengaruh ya, karena ya sholatnya hanya dilaksanakan sekedar menggugurkan kewajiban. Maka kita harus berusaha untuk senantiasa belajar bagaimana bisa sholat dengan khusyuk ya, meskipun memang tidak mudah, tapi kita belajar terus ya. Makanya kan di sebelumnya kita menyinggung bahwa kita mesti belajar dari buayan hingga liang lahat. Kemudian menginfakkan harta ya, yakin harta itu milik Tuhan ya, yang dititipkan kepada kita. Maka kemudian orang bertakwa, orang beriman itu ya dengan murah hatinya menginfakkan hartanya, menolong orang, membantu orang yang susah dan sebagainya. Kemudian menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup ya, dan sebagai pedoman mati ya. Jadi Al-Qur'an bukan cuma pedoman ketika kita hidup, justru ya pedoman mati ketika kita melangkah ke alam berikutnya. Nah, itu juga jadi pedoman ya. Maksudnya bahwa di situ sudah ada petunjuk yang akan bisa menyelamatkan hidup kita di dunia dan hidup kita setelah dunia ya. Jadi pegang saja itu Al-Qur'an ya, pedomani Al-Qur'an, maka kita akan selamat dunia akhirat dan insya Allah tentu akan bahagia ya. Kemudian mempersiapkan bekal yang maksimal untuk masuki hari akhir, dan itu sudah saya singgung sebelumnya. Ya oke, jadi demikian ya materi kita tentang bagaimana peran dan fungsi masjid kampus dalam pengembangan budaya Islam ya. Jadi kesimpulannya bahwa dalam membangun masjid itu minimal ada dua paradigma ya. Kita bisa melihat dari Masjid Kuba dan Masjid Dirar. Masjid Kuba didirikan dengan dasar ketakwaan, intinya bahwa untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua adalah ada namanya Masjid Dirar yang didirikan bukan atas dasar ketakwaan, tapi atas dasar ingin membuat kerusakan. Nah, semoga masjid di kampus-kampus kita di Indonesia didirikan dengan atas dasar ketakwaan, sehingga pengurus masjidnya mengimplementasikan ketakwaan, dosen-dosennya mengimplementasikan ketakwaan ya, yang ciri-ciri takwanya tadi sudah kita sebutkan. Mahasiswa yang ada di kampus tersebut juga bersikap berperilaku sebagai orang-orang yang bertakwa. Yang insya Allah dengan demikian ya kita bisa menjalani kehidupan ini ya dengan baik ya, dengan selamat, bahagia, sukses di dunia, dan juga tentu kita selamat dan sukses di akhirat. Ya, demikian
materi kita kali ini ya, bab 10 dari buku Pendidikan Agama Islam. Semoga ada manfaatnya, ya, ada berkahnya dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ya usaha-usaha kita ya memberikan pemahaman ya kepada teman kita, kepada orang lain dan lain sebagainya ya. Semoga mendapatkan menjadi jalan ampunan kita ya kepada Allah, ampunan dari dosa-dosa kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian saya akhiri, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.